Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nadila, MPM 5020059. Saya berasal dari kelas 2B PGSD. Baiklah, video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter pertemuan ke-10. Strategi menciptakan sekolah berkarakter. A. Membangun sekolah demokratis. Pengertian sekolah demokratis dalam pendidikan ada nilai-nilai seperti tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Nilai ini ditanamkan agar hubungan antara sesama peserta didik dan gurunya saling menghargai dan menghormati. Yang B yaitu tujuan pelaksanaan demokrasi di sekolah. Untuk mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan agar mereka mandiri, baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Yang C. Pengembangan sekolah demokratis di Indonesia. Cara pengembangan sekolah demokratis yaitu dengan pola pembinaan siswa bahwa pendidikan itu untuk semuanya. Guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa tanpa membedakan antara yang sudah pintar dengan yang belum pintar, tidak membedakan antara yang rajin dengan yang belum rajin. Semua memperoleh perlakuan yang sama. Yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis, yang pertama itu keterbukaan saluran ide dan gagasan. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dan lain sebagainya. Yang B itu membangun sekolah berdisiplin moral. Peran sekolah dalam pembangunan disiplin moral manusia berkarakter moral. Peran pendidikan berkarakter moral di sekolah pernah dilakukan oleh Berkowitz. Mereka menyatakan bahwa penerapan pendidikan berkarakter moral mempengaruhi peningkatan motivasi siswa dan dalam meraih prestasi. Bahkan kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Peran sekolah dalam membangun manusia yang berkarakter moral sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pendidikan moral agama yang berbasis penyikapan terhadap kasus atau fenomena. Yang kedua, menyiapkan guru kelas, sivitas akademik, alumni sebagai role model, dan lain sebagainya. C. Membangun sekolah kooperatif. Sekolah kooperatif yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswa baik mengenai pendidikan maupun biaya yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua tanpa merendahkan derajat sama sekali. Sekolah kooperatif menempatkan penekanan yang tinggi pada sekolah. Guru dan masyarakat bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang terbaik yang mereka bisa untuk generasi muda. Perkembangan generasi muda menjadi warga negara global yang aktif dan berkarakter merupakan inti dari filosofi sekolah kooperatif. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda. Ada 5 prinsip mendasari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positive intervention. Anggota kelompok perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, semua anggota berinteraksi dengan saling berhadapan. Yang ketiga, setiap anggota harus belajar dengan menyumbang demi pekerjaan dan keberhasilan kelompok. Yang keempat, yaitu keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi diperlukan. Untuk ini diperlukan bimbingan guru agar siswa dapat berkolaborasi. Yang kelima, siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. C. Manfaat pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mempercepat peningkatan kemajuan belajar siswa. Yang kedua, absensi siswa bertambah baik. Yang ketiga, menimbulkan sikap siswa ke arah yang lebih positif, dan lain sebagainya. D. Membangun sekolah progresif berbasis karakter. Sekolah progresif berbasis karakter adalah sekolah yang menerapkan pendidikan progresif dengan berdasar pada implementasi nilai-nilai karakter supaya menjadi budaya sekolah yang berkarakter. Pembelajaran di sekolah ini menyediakan pengalaman-pengalaman belajar siswa agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal dalam segala aspek, terutama aspek efektifnya sehingga terciptanya budaya sekolah berkarakter. Yang B yaitu panjangan pendidikan progresif paradigma.
Pendidikan terdahulu adalah kecerdasan siswa dalam bidang kognitif saja. Para pendidik hanya berorientasi pada bagian cara mentransfer materi-materi pelajaran kepada siswa. Yang saya pembelajaran progresif berbasis karakter adalah pembelajaran yang didasari pada kepentingan siswa dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Pembelajaran yang dilaksanakan berbasis pengalaman dan menekankan pada pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Program pendidikan progresif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pada learning by doing, pembelajaran ekspedisi, pengalaman belajar. Yang kedua, kurikulum terpadu difokuskan pada unit tematik. Yang ketiga, integrasi kewirausahaan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.